kita hari ini, wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat vital dan strategis dalam berbagai sudut pandang. Kebijakan pemerintah membangun pos-pos perbatasan bukan hanya untuk membangun ikon semata, namun juga merupakan bagian dari pertahanan dan keamanan negara. Sejalan dengan spirit cita ketiga dari Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, termasuk di dalamnya kawasan perbatasan yang diharapkan menjadi serambi depan negara. Nah, sebagai beranda negara, keamanan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan itu merupakan salah satu bagian penting dalam bingkai kedaulatan wilayah. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan dalam menjamin human security? Nah, kita akan bahas bersama para narasumber kita. Sudah hadir di studio bagi para pendengar di rumah. Narasumber kita yang pertama, Bupati Timor Tengah Utara, Dr. Agus John David. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Baik-baik. Semoga sehat selalu. Amin. Narasumber yang kedua ada Kepala Dinas Perindak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Agus M. Nasir Abdullah M. Selamat pagi, Bapak Nasir. Selamat pagi. Salam untuk pendengar radio RSPD Timor Tengah Utara. Tadi pagi baru dari Kupang. Siap. Tadi pagi jam 5 karena saya kangen sama Bapak David ini, maka pagi-pagi jam 5 saya dengan tim berangkat menuju JDT. Baik, terima kasih. Yang ketiga ada Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Bapak Hendrik Vanessa. Selamat pagi, Pak Hen. Ya, selamat pagi. Baik, 1 minggu terakhir ini kelihatan sibuk sekali ya di DPR. Ya, Oke, baik. Kita akan membahas tema terkait dengan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan. Sudah hadir di studio juga para audiens kita. Itu ada tokoh agama, Robo Jan Mapura PR, ada tokoh masyarakat, Dr. Agus Alexander Tal, ada tokoh adat, Bapak Benedict Kusana, ada tokoh perempuan, Ibu Dr. Anda Elvira Okom, juga ada Sekretaris Kadin Timor Tengah Utara, Bapak Christopher Safi, juga ada akademisi dari Unimor, Dr. Emmanuel Haugilo. Selamat pagi. Dari LSM ada Ibu Mawar Kohan, ada tokoh masyarakat, Bapak Marcelo Siti, Kepala Desa Nabat, penjabat Kepala Desa Nabat. Juga ada mahasiswa dari Universitas Timor, ada Norris Abi, dan yang terakhir kita Bapak Ditanda Silva. Baik, mereka ini nanti di segmen yang kedua. Sudah. Di segmen yang kedua nanti saya akan memberikan kesempatan untuk mereka untuk juga bertanya. Baik, kita mulai dokter kita. Yang pertama saya bertanya terlebih dahulu kepada Bapak terkait dengan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan. Nah, sebagai pemimpin baru di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan di Wini dan di Natal? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami sebagai Bupati Timor Tengah Utara. Jadi kami sebagai pemimpin baru di Kabupaten Timor Tengah Utara ini yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste atau RTTL,
Kebijakan yang akan kami ambil dalam memperdayakan masyarakat di wilayah perbatasan di Wini atau di Nampan, maka dapat saya jelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 melalui visi-visi adalah terwujudnya masyarakat Timur Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan sebagaimana diuraikan dalam misi kelima, yaitu pengembangan kawasan strategis daerah, maka kebijakan yang ditetapkan itu antara lain pengembangan pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN di Kota Kesenanu sebagai kota sari. Kota sari itu artinya sehat, aman, rindang dan indah. Berikut pengembangan kawasan perbatasan negara. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan, kebijakan yang kami lakukan itu melalui 1. Pengembangan ekonomi lokal, 2. Penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional, dan 3. Penguatan SDM dan IT. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terkait dengan kebijakan tersebut, dalam hubungan atau dari perspektif sebagai seorang pemimpin di salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, apa mimpi Bapak untuk sebuah kawasan perbatasan yang ideal untuk kesejahteraan masyarakat lokal yang ada di dalam kawasan perbatasan tersebut? Baik, terima kasih. Jadi dalam perspektif sebagai seorang pemimpin di salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan RDTL yang menjadi mimpi untuk kami di kawasan perbatasan yang ideal untuk kesejahteraan masyarakat lokal yang ada dalam kawasan tersebut, maka perspektif saya terhadap kawasan perbatasan itu adalah 1. Ekonomi masyarakat perbatasan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 2. Ketersediaan fasilitas sosial dasar yang memadai seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. 3. Tentunya penguatan kapasitas lembaga pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Yang keempat, konektivitas sarana dan prasarana transportasi untuk mempermudah akses masyarakat di kawasan perbatasan. Itu yang kami sampaikan. Baik, itu merupakan mimpi besar dari Bapak David sebagai Bupati Timor Tengah Utara. Nah, tentu ada strategi-strategi tertentu yang harus diambil oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Nah, kira-kira apa saja strategi-strategi itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi tentunya strategi dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memberdayakan masyarakat di perbatasan itu antara lain 1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan formal dan non formal di kawasan perbatasan. Yang kedua, tentunya pembangunan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perbatasan. Ketiga, pengembangan wilayah pantai utara secara terpadu. Dan keempat, pendampingan pengembangan usaha produktif masyarakat. Kelima, tentunya promosi pariwisata dan produk unggulan daerah dengan pendekatan teknologi informasi. Keenam,
pengembangan destinasi wisata baru, serta peningkatan kemitraan pelaku pariwisata. Ketujuh, optimalisasi kompetensi serta daya saing usaha koperasi dan UKM. Kedelapan, penguatan sistem pertanian terpadu dan pengembangan agribisnis. Dan kesembilan, tentunya pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Baik, itu strategi-strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dalam menerapkan strategi tersebut, tentu kita harus merujuk pada potensi-potensi sumber daya yang ada di wilayah perbatasan, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, atau ekonomi kreatif di masyarakat kawasan perbatasan Wini dan Nampang. Sedikit dari Rafi, apa saja potensi-potensi tersebut yang ada di wilayah Wini dan Nampang? Baik, jadi kalau kita melihat potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, ya, ataupun ekonomi kreatif masyarakat di kawasan perbatasan Wini dan Nampang yang bisa menjadi peluang untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Timur Tengah Utara. Itu pertama adalah potensi kelautan. Kita di Kabupaten Timur ini ada laut, ya. Itu tentunya berupaya budidaya rumput laut, keramba, jaring apung bisa kita lakukan, usaha tambak ikan, bandeng dan udang, windu serta tambak garam. Yang kedua, peternakan di Kabupaten Timur Tengah Utara di bagian perbatasan juga cukup banyak, dan setelah peternakan juga pertanian, ya, terutama pertanian dalam arti yang luas, ya, bisa lahan kering, lahan basah, dan ya, tanaman-tanaman pangan dan perkebunan lainnya. Dan yang ketiga itu pengembangan dan peningkatan kawasan wisata. Dalam pengembangan dan peningkatan kawasan wisata, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah wisata alam seperti Bukit Tomese. Ya, kita semua akhir-akhir ini dengar bahwa pariwisata atau objek wisata di Tomese itu cukup menjanjikan. Itu ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, di Kecamatan di Bukit Rio. Selain Bukit Tomese, juga kita di sini ada Tanjung Bestian. Tanjung Bestian itu berada di Kecamatan Insana Utara. Itu objek wisata juga cukup menjanjikan, dan di objek wisata Tanjung Bestian itu juga ya ada tempat-tempat pacuan kuda yang kita lakukan di sana untuk bagaimana memikat, menarik para pengunjung pariwisata. Selain itu juga di daerah perbatasan itu ada juga pantai namanya Waibubun di Kecamatan Biboki Menliu. Itu juga pantai, ya, yang di pinggir pantai juga ada bukit batu yang cukup tinggi dan pemandangan juga bagus. Tinggal ya tentunya perlu penataan lebih lanjut. Demikian pun ya semburan lumpur panas di Nampang dan pantai Batu Putih di Kecamatan Biboki Menliu. Jadi di Nampang itu ya kita ada satu tempat di situ, ya, ada kadang-kadang ada semburan-semburan lumpur panas, ya, tapi itu juga merupakan satu objek wisata yang menarik untuk kita. Dan selanjutnya wisata budaya seperti adanya rumah-rumah adat dan upacara adat seperti tradisi mengantisipasi adanya bencana di awal musim penghujan. Jadi rumah-rumah adat itu di sini sebagai juga tempat wisata, di mana kalau mau musim hujan tentunya ada upacara adat supaya hujannya bagus,
ya tanaman yang ditanam bisa bagus, maka tentunya biasa musim hujan itu sudah menjadi kebiasaan untuk adakan upacara adat di situ. Demikian pun wisata religi, ya, wisata keagamaan seperti tersedianya sarana rohani di kawasan perbatasan itu juga tersedia. Menjadikan selanjutnya tentunya kita juga ada pelabuhan di Widi di kawasan perbatasan itu adalah pelabuhan juga cukup bagus. Memang sekarang tinggal saja pengembangan peningkatan yang membutuhkan waktu dan tentunya finansial. Jadi kita juga ada pelabuhan ini sebagai pusat perdagangan berkala atau antar pulau di situ. Dan selanjutnya potensi hasil kerajinan dan UKM di kawasan perbatasan Wini dan Napan seperti anyam-anyaman, tenun, ikat dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa, itu tadi kebijakan, mimpi, strategi dan juga potensi-potensi yang ada di wilayah perbatasan, khususnya di Wini dan Napan. Itu sudah digambarkan oleh Bapak Bupati Timor Tengah Utara. Selanjutnya saya ke Bapak Nasir. Siap. Ya, memasuki tahun ketiga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana gambaran global kemajuan perekonomian, khususnya bidang perindustrian dan perdagangan di kawasan perbatasan? Baik, selamat pagi. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun kepemimpinan Victor Jos menatap NTT khususnya di kawasan perbatasan. Ini sebuah keniscayaan yang harus kita acungi, bahwa beliau katakan bahwa khusus untuk masyarakat perbatasan prioritas utama yang harus kita lihat itu adalah memanfaatkan potensi dan apa yang ada di perbatasan. Nah, sekarang kita lihat untuk konteks perbatasan dan khusus untuk di PTO ini, yaitu di Wini dan Napan, pilihan yang beliau itu adalah program out of the box-nya gubernur. Apa itu out of the box? Yang tidak biasa. Jadi ketika kita berbicara tentang wajah Indonesia di Serambi utaranya NTT, itu harus dinampakkan dengan bagaimana program-program strategis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati. Itu adalah out of the box. Misalnya begini, berapa banyak penduduk di wilayah atau di kawasan perbatasan itu yang harus dijangkau oleh pemerintah provinsi. Jadi kita agak beda sedikit. Kalau Pak Bupati itu betul teknis sampai strategis di depan. Kalau kita itu bagaimana poin-poin penting yang interpoinnya kita masuk. Misalnya begini, di sana kita akan melihat wajah NTT. Jadi wajah Indonesia yang ada di Timur Tengah Utara. Jadi kalau tadi terminologi yang Pak Beraza katakan Serambi, nah Serambi yang kita bangun itu bagaimana masyarakat harus bangkit sejahtera. Bangkit dan sejahtera ini dengan tingkatan pertama dengan konteks out of the box. Kita tidak bisa pilihan lain. Misalnya kalau di perbatasan ini kita coba mempersiapkan bagaimana meningkatkan kelorisasi, bagaimana meningkatkan tenun yang kita sudah sepakat dengan Ibu Ketua Dekra Nas Timur Tengah Utara untuk dia harus tercatat sebagai sebuah ikon dari KTU. Jadi itu masyarakat Napan itu dan masyarakat di perbatasan itu, di kawasan perbatasan kita tingkatkan itu, dan tidak lupanya mohon izin sesuai dengan Pergub 4419 tentang memanfaatkan potensi minuman tradisional beralkohol itu
TNI-nya, mohon izin Bapak Uskup, tidak bermaksud saya sedang menjual Bapak Romo. Mohon maaf, salah. Mudah-mudahan Tuhan maafkan saya kalau saya salah sebut nama ini menjadi catatan. Bisa jadi Uskup mungkin doa ini. Bapak Romo, itu TNI kita akan coba mensiasati minimal separuh dari kelas TNI itu mendekati Sofia yang internasional sekarang. Jadi perlu saya gambarkan kenapa saya sebut ini. Karena TNI ini kalau kita saya ngomong, saya yakin waktu Pak Bupati waktu menjaring suara Bapak Ketua DPR pasti secara culture ini kita harus kedepankan. Bukan berarti kita melegalisasi produk yang dilindungi atau produk yang diawasi, tetapi bagaimana kita menghargai karya intelektual orang tua kita dalam bentuk membuat semacam minuman yang tradisional, tetapi oleh Pergub 44 2019 itu kita akan mengangkat atau menggrade sehingga kita bisa pisahkan antara metanol dan etanol. Jadi kalau ini sudah terangkat, harganya tidak seperti lagi yang 500.000 Pak Bupati, tetapi harganya itu kalau setia ini 1 liter ini kan 1, sekian juta. Nah kalau TNI ini kan kita lihat masih melasut sampai puluhan ribu saja satu botol aqua itu, kita akan upgrade. Nah termasuk di dalamnya tenun ikat yang saya bilang tadi. Tenun ikat ini kalau Bapak lihat saya sengaja pakai yang model seperti ini, bahwa saya tidak tahu kebijakan Pak Bupati ini seperti apa, Ibu Ketua Dekra, bahwa kalau di NTT kan seminggu kita pakai 3 kali ini. 3 kali itu hari Selasa seperti hari ini, nanti hari Kamis kita pakai dress seperti Bapak Ketua DPR, hari Jumat saya pakai lagi seperti ini. Nah dengan model seperti ini, pilihan tidak ada, kecuali kita harus banyak meningkatkan tenun-tenun ini, penenun-penenun. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di kawasan perbatasan, khususnya di Tetu ini, banyak pengrajin-pengrajin kita yang masih pendekatan dengan gaya konvensional. Kita terindah Dekranasda Pusat, Dekranasda Provinsi, Dekranasda Kota, saat ini Bapak Bupati sedang mendidik 1.000 penenun, dan kalau tidak salah dari Kebapunya sekitar 80 ya. 80 orang yang gayanya tidak konvensional seperti paternalist approach. Setelah ngurus bapak, setelah ngurus anak, ngurus ternak, ngurus tani, pertanian, baru kita pergi tenun. Tetapi adik-adik putus sekolah 80 orang yang ada di sini, ini adalah cikal bakal untuk bagaimana menenun secara profesional, sehingga kita menjawab 600 tahun yang lalu Ekuador datang belajar menenun di NTT, khususnya di Pulau Timur ini. Kenapa kita punya kader-kader yang terbaru ini? Kita harus mengadopsi dan mengangkat mereka. Nah ini model-model pendekatan ekonomi dalam rangka untuk menjawab kegiatan yang 3 tahun selama kepemimpinan Bapak Gubernur, termasuk di dalamnya manfaatkan potensi kelautan, garam, kita manfaatkan rumput laut, terus keramba apung, dan mudah-mudahan program-program ini kalau belum dirilis dalam waktu dekat, insya Allah kita akan ngomong dengan perikanan, kelautan, dan perindustrian perdagangan untuk sama-sama kita pun masuk ke sini dalam rangka untuk menjawab wajah serabi utaranya Indonesia di Timur Tengah. Terkait dengan hal itu, Bapak Kasir, apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi untuk memajukan perekonomian? Ya, jadi kalau kebijakan ya, jadi ini kan tadi kan strategi tadi. Kebijakan tadi itu kita harus meyakinkan, pertama sekali kita harus mendata betul siapa yang harus kita pakai sebagai orang atau teman-teman yang dapat untuk bisa bekerja sama dalam rangka ini. Tentunya kalau secara otomatis antara Bapak Gub sama Bapak Bupati ini pasti ada link match. Tetapi khusus untuk tanggung jawab saya adalah pemindah provinsi perdagangan. Saya akan kerjasama tadi Pak Kadis saya datang bertemu, kita akan sama-sama untuk bagaimana menata semua potensi-potensi yang keterkaitan dengan out of the box-nya Bapak Gubernur, dicatat betul, dan kita akan kerjasama dalam bentuk kelompok-kelompok
mungkin teknisnya lapangan kita serahkan kepada Dinas Perindustrian Kabupaten TTU, tetapi polisi dan kebijakan termasuk mungkin kebijakan anggaran kita akan kerjasama untuk sama-sama untuk kita mengajar dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan khususnya di Timur Tengah. Nah, sejauh ini efektivitas penerapan kebijakan-kebijakan tersebut seperti apa? Jadi kita jujur, dan khusus untuk perbatasan sampai saat ini wajah kita ini masih melihat sesuai dengan Perpres nomor 1. Ya, jadi nomor 1 tahun 2021 ini kan yang kita masih fokus ini itu ada di mana apa ini kita harus ngomong itu ada di Moto Air karena itu sesuai dengan Perpres itu. Nah di Perpres itu kita akan kerjasama yang saat ini saya ngomong itu kan feedback action. Jadi kalau di Moto Air ini kan kita lagi buat marketing point. Karena apa? Kita harus jujur bahwa ekspor impor yang masih terjadi khusus untuk ke negara atau saudara sebelah ini pintu yang gerbang yang terbesar ini ada di Moto Air. Sehingga kita akan buat marketing point yang kita akan mendesain semua kerajinan-kerajinan yang ada di NTT termasuk ada yang ada di Napal ini ya ada yang dari TTU kita juga akan bisa jual di sana baik itu yang craftnya baik itu yang tenunnya maupun makanan lokal yang kira-kira di negara Sabang tidak ada, cuman hampir dipastikan. Ini kan kita punya saudara-saudara ini kan satu rumah ada, satu bahasa, satu agama, tapi dua negara. Culture-nya sama, orangnya sama, jadi hampir pasti kan sama. Cuma kita yakini bahwa banyak produk-produk kita yang ada di NTT dan ada di Indonesia ini tidak ada di negara seberang. Nah, yang kita inginkan juga kembali kalau saat ini kita masih berkiblat kepada Moto Air, bukan tidak usah ke depan hal yang sama pun kita akan coba-coba untuk berada di baik di salah satu entah itu di Wini atau nanti di Napal. Jadi kita harus jujur bahwa sampai saat ini khusus untuk polisi perindustrian perdagangan di perbatasan kita masih menitik beratkan di Moto Air atau langkah awalnya kita di Moto Air. Kenapa? Karena kita harus jujur bahwa 2 tahun terakhir ini bukan saja EPT, bukan saja TTU, bukan saja Indonesia, dunia mengalami kesulitan dengan adanya COVID-19, sehingga laju dan gerak kita ini terhambat dan terbatas dengan realitas yang tidak bisa kita lihat. Sedikit tentang marketing point tadi, itu hanya ada di Moto Air ya. Apakah ada peluang untuk dikembangkan atau dibangun di kawasan perbatasan? Ada PLN ini yang sudah selesai dan sementara dibangun PLN apa? Marketing point itu apakah peluang untuk dibangun di salah satu dari dua tempat ini tidak? Jadi strategi yang kita bangun pertama kita pakai sebagai induknya ada di Moto Air dan cabang-cabang itu tidak di Wini dan di Napal saja, tetapi mungkin ada di Moto Masin juga. Tetapi cabangnya tentunya kita melihat bahwa wajah ekonomi NTT ini harus kita jawab dengan statement Bapak Presiden bahwa kita akan membangun kawasan-kawasan ekonomi baru di perbatasan-perbatasan yang ada di Indonesia ini. Khusus untuk itu saat ini perdagangan perindustrian sedang membuat pusat yaitu marketing point yang ada di Moto Air, tetapi tidak mustahil kita juga akan selesai karena memang grand design. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa sebelum saya ke perdagangan perindustrian, saya sama Ibu Diana ini salah satu sebagai kabak infrastruktur pembangunan khusus di wilayah perbatasan. Sehingga memang desainnya ada ke sana, tetapi kita perlu tahapan yang seperti tadi saya katakan bahwa dalam kondisi COVID-19 ruang gerak kita agak terbatas. Tetapi bukan tidak mustahil karena memang desainnya ada, tetapi saat ini kita masih fokus di Moto Air. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ke Pak Hen. Nah, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, nah, bagaimana DPRD Kabupaten TTU melihat program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh
Pemkab PTU, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Barat selama ini, khususnya bagi pengembangan kawasan perbatasan. Baik, terima kasih. Tentunya kita ketahui bersama bahwa dalam undang-undang daerah nomor 23 tahun 2015 menyatakan bahwa unsur penyelenggara daerah itu ada dua, yaitu pemerintah daerah. Tentunya peran DPRD dalam pembangunan khususnya di daerah perbatasan ini sangat strategis. Strategi yang kami maksudkan adalah 3 fungsi DPRD akan berperan aktif dalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah perbatasan, khususnya yang ada di Madura, Nafang maupun di sektor. Maka bagaimana mengefektifkan hal ini? Kami mengatur strategi secara internal. Yang pertama, ini terus membangun komunikasi antar lembaga. Atau kami mau komunikasi antar lembaga. Terus kami berkoordinasi komunikasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder sebagai pemangku kegiatan yang berada. Ini semata-mata kita telah memadukan persepsi, sehingga dalam proses atau action ada hal-hal yang tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat khususnya kita berkoordinasi untuk baik dari aspek legislasi maupun aspek fiskal anggaran dan aspek pengawasan. Kemudian peran kreatif untuk pembangunan daerah. Baik, saya masih akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk Bapak Ketua, tapi kita jelas sejenak.